Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang untuk penjelasan rincian kegiatannya. Untuk penjelasan rincian kegiatan, saya ambil satu contoh untuk satu subkegiatan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Nah, yang contoh pertama untuk kegiatan rutinnya. Jadi untuk kegiatan rutin, jadi itu teman-teman ambil saja seperti ini, kegiatan penunjang, kemudian ambil nama subkegiatannya. Contohnya saya punya kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Nah, untuk penginputannya dia seperti ini. Setelah teman-teman ambil data baru, isi program, kegiatan, kemudian subkegiatannya. Yang tadi itu diisi di rincian kegiatannya, kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Kemudian ada angka 342 juta ini, yang 632.675 ini, itu didapat dari mana? Itu didapat dari RAK teman-teman, RAK teman-teman, yang dari SIPD. Jadi untuk saya punya yang rutinnya itu belanja honor, ini saya anggap itu rutin. Kemudian belanja cetak itu rutin. Kemudian belanja makan dan minum itu yang dua ini ada juga rutin. Nah, dari semua itu ditambahkan, diakumulasikan semua angkanya, kemudian didapatlah angka yang ini. Jadi seperti itu. Jadi angkanya itu dari di sini yang ditambahkan, dari rutin yang ditambahkan semua di sini, didapatlah rincian kegiatan punya angka pagu seperti ini. Kemudian satuannya saya pakai kali, boleh pakai bulan. Kemudian di sini target fisiknya diisi satu saja. Untuk semuanya, kalau untuk yang rutin. Karena kita mengasumsikan atau kita asumsikan bahwa satu target fisik itu selesai di setiap bulannya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita isi PPTK-nya. Untuk deskripsinya ini kita isi saja belanja apa saja yang masuk dalam satu rincian kegiatan ini. Seperti saya punya ini makan minum rapat, cetak, penggandaan, honor tim. Nah, kemudian disimpan datanya. Setelah disimpan nanti dia jadi seperti ini, menjadi 12 kali, kemudian ini grafiknya. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, misalnya yang perjalanan dinas seperti ini. Perjalanan dinas, nah, kita input perjalanan dinasnya, ya program kita isi sampai pas di rincian kegiatan itu kita ambil dalam rangka yang ada di DPA teman-teman. Jadi dalam rangka, misalnya saya punya dalam rangka koordinasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi di kabupaten kota, itu untuk yang dalam daerah. Kemudian langsung digabungkan saja dengan dalam rangka untuk luar daerahnya, seperti dan konsultasi garing koordinasi TEPRA di Jakarta dan daerah lainnya. Jadi saya ini dalam rangka ke Jakartanya, inilah dalam rangka untuk kabupatennya. Jadi disatukan semuanya saja, di sini menyebutkan kabupaten kota, di sini menyebutkan Jakarta dan daerah lainnya. Untuk pagunya sendiri, itu diambil dari pagu rincian perjalanan dinas. Jadi ini pagu perjalanan dinas biasa yang besar, itu diambil, kemudian dimasukkan di sini pagunya, kemudian satuannya pakai kali, isi PPTK-nya, kemudian deskripsinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Jadi seperti itu. Untuk target fisiknya, jadi sesuai dengan RAK teman-teman. Misalnya, saya pada bulan Januari itu ada satu perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka satu kegiatan. Nah, berarti di sini rincian target fisiknya itu diisi satu. Kenapa Maret ini bisa ada 5? Karena ada 4 kabupaten dalam daerah, kemudian ada satu luar daerah. Jadi 4 kabupaten dalam daerah yang berkegiatan ini hitungannya satu semua. Jakarta juga ini hitungannya satu, jadi diakumulasi sehingga dapatlah angka 5 tadi ini. Kemudian begitu juga April, Mei dengan Juni satu. Ada satu dalam daerah April, satu luar daerah dalam daerah juga Mei. Kemudian untuk bulan Juni itu ada satu dalam daerah dan satu luar daerah. Makanya di sini target fisiknya ada 2. Dan begitu seterusnya. Sampai di sini teman-teman mengerti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti dijawab saja saya. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga yang terakhir, ya yang ketiga itu kegiatan sosialisasi TEPRA. Jadi untuk yang kegiatan tidak berulang dalam 1 tahun, misalnya saya punya satu sub kegiatan ini, ada kegiatan yang tidak berulang selama 1 tahun. Jadi
jadi dia kegiatan yang ini, kegiatan sosialisasi TEPRA. Nah, ini dia saya bikinkan satu rincian kegiatan sendiri. Jadi begitu. Jadi dalam satu rincian kegiatan sosialisasi TEPRA ini dari angka 47 juta ini ada beberapa rincian belanja yang termasuk seperti ini, transportasi narasumber, akomodasi narasumber, instruktur, makan instruktur, kemudian ada makan minumnya, yang ini kemudian ada juga internetnya. Nah, itu semua diakumulasikan, ditambahkan. Nah, itu yang menjadi pagu untuk rincian kegiatan satu kegiatan sosialisasi TEPRA ini. Satuannya saya pakai kegiatan, jadi hanya di April dia untuk saya isi satu saja, karena hanya satu kegiatan, kemudian disimpan. Begitu pula nanti kalau misalnya teman-teman punya pengadaan. Jadi pengadaan itu juga dia diisi sendiri, seperti saya ini pengadaan kendaraan dinas roda 2. Nah, ini pengadaan kendaraan dinas roda 2 ini juga saya isi sendiri. Satu rincian kegiatan sendiri juga dia. Jadi di sini di rincian kegiatannya pengadaan kendaraan dinas roda 2, pagunya 54 juta, kemudian satuannya unit. Ini karena pengadaannya 2 unit motor. Jadi makanya saya taruh di April ini 2 karena satuannya di sini unit. Di PPTK-nya deskripsinya kendaraan dinas. Jadi begitu. Kalau misalnya teman-teman juga punya paket pekerjaan yang fisik, misalnya bangunan, atau pekerjaan jalan dan sebagainya. Nah, itu juga yang diisi di sini. Rincian kegiatannya ini sesuai dengan DPA teman-teman. Nah, pagunya di sini, satuannya boleh paket. Nah, misalnya teman-teman dalam satu paket itu dia pekerjaannya terbagi misalnya dalam 3 tahap. Misalnya di bulan Maret 1 teman-teman isi, di bulan Juni 1 teman-teman isi, di September 1 teman-teman isi. Nah, dalam setiap bulannya ini nanti dia di jadwal kegiatan, di situ baru bisa teman-teman jabarkan persennya. Misalnya satu di bulan Maret ini itu untuk 30% pekerjaan fondasi. Nah, maksudnya jadi setelah selesai pekerjaan fondasi, nanti di jadwal kegiatan itu bisa diisi untuk realisasi fisiknya 30%-nya sudah bisa diisi. Jadi seperti itu. Misalnya di bulan Juni itu lagi teman-teman di sini taruh 1. Nah, maksudnya 1 ini misalnya 40% untuk di jadwal kegiatannya nanti bisa diisi seperti itu. 40% itu misalnya untuk struktur bangunannya. Kemudian satu lagi di bulan September itu isi lagi 1. Ternyata maksud dari 1 itu dijabarkan di jadwal kegiatan adalah 30% dari pekerjaan rangka atap bangunannya. Jadi setelah selesai rangka atapnya misalnya dan finishing, itu hitungannya 30% untuk di jadwal kegiatannya nanti. Nah, itu bisa. Jadi misalnya paket di sini satu bukan berarti itu mesti satu paket, bukan. Bisa berarti itu adalah satu paket yang maksudnya pembagiannya itu satu itu dia per pekerjaannya begitu. Misalnya per pondasinya, bangunannya, ataupun per pekerjaan atapnya. Nah, teman-teman juga bisa maksudnya ganti satuannya di sini kalau misalnya bukan paket juga boleh. Misalnya pekerjaan boleh, tapi biasa lebih sering digunakan paket. Jadi seperti itu. Kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh lagi ditanyakan. Nanti dijawab saja saya untuk pertanyaannya atau boleh dibuang di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.